Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aswani. Saya dari kelas 22B Manajemen. Sebelum saya memaparkan materi saya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Baik, saya akan memaparkan materi saya yaitu pengambilan keputusan yang etis. Baik, yang pertama itu apa pengertian pengambilan keputusan yang etis? Nah, yaitu proses pemilihan suatu cara dari beberapa alternatif dan keputusan yang dihasilkan tidak melanggar norma hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara norma. Manfaat dan kelemahan keputusan etis. Yang pertama, kriteria berdasarkan hasil atau imbas dari set keputusan. Kelemahannya, implementasi etika pada paham ini hanya bersifat sebagian, ditujukan semata pada untuk tujuan sehingga mengekang hak individu yang berposisi minoritas pada organisasi. Yang kedua, fokus pemenuhan hak. Kriteria menjawabkan etika sebagai tahapan dari pemenuhan hak individu, yaitu hak asasi manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan etis. Yang pertama, perkembangan moral. Fase ini adalah fase yang mengevaluasi kemampuan seseorang untuk menilai apakah ia benar secara moral. Semakin besar perkembangan moral seseorang, maka semakin sedikit ia akan tergantung pada pengaruh lain, sehingga ia lebih cenderung berperilaku etis. Yang kedua, lingkungan organisasi. Organisasi mempromosikan dan mendukung perilaku etis dengan memberi penghargaan atas penghambat perilaku etis. Tertulis perilaku moral orang tua yang tinggi. Harapan kinerja yang relatif dan evaluasi kinerja sebagai dasar untuk mempromosikan individu dan menghukum individu yang bertindak tidak etis. Yang ketiga, tempat kedudukan kendali. Tempat kedudukan kendali tidak lepas dengan struktur organisasi. Secara umum, orang dengan moral yang kuat lebih kecil kemungkinannya untuk membuat keputusan yang tidak etis jika mereka kendalikan oleh lingkungan organisasi. Sebagai tempat tinggal yang kurang lebih sama sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan etis. Yang ketiga, di mana bentuk hak tersebut? Hak kebebasan pribadi, kebebasan menyatukan pendapat serta hak memperoleh tempat bekerja yang layak. Kelebihannya, mekanisme pengambilan keputusan menerima pertimbangan etis sehingga memayungi struktur handler dan anggota organisasi dari tindakan yang tidak etis. Kelemahannya, kriteria ini memiliki fokus yang ekstrim terhadap HAM sehingga dapat menjadi padang ganda yang akan mengurangi tingkat pertumbuhan organisasi di masa depan. Dasar-dasar pengambilan keputusan etis. Yang pertama, intuisi. Pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi atau perasaan bersifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh. Yang kedua, pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis. Yang ketiga, fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dengan baik. Yang keempat, wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau oleh yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Baik, mungkin cukup di sini pemaparan materi saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.